Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan tingginya asma dan sifatnya, kita selalu memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam terhujung kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjadi kunci dari tersampaikannya risalah dari langit ke atas muka bumi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Islam melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebarkan kepada manusia dari zaman beliau sampai zaman kita sekarang dan hingga akhir zaman kelak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami cintai ananda sekalian, para calon santriwati Ma'had El-Hijaz, selamat datang di tempat yang mulia ini, di tempat yang kita tidak melihat namun keberadaannya para malaikat di atas langit sana saling bertumpuk dari banyaknya mereka mencari halakoh-halakoh ilmu. Karena Allah mengutus para malaikat untuk mencari para penuntut ilmu yang berkumpul di rumah-rumah Allah ini, di antara masjid-masjid Allah, majelis-majelis zikir, dan itu adalah keutamaan kita yang Allah berikan kalian semuanya, dan kita di sini berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, berkumpul yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, yang malaikat mendoakan kita semua kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selamat datang sekali lagi di sebuah fase kehidupan. Kita tahu bahwa ananda sekalian baru saja melewati masa-masa SD, ya, masa-masa kanak-kanak, dan ketahuilah bahwa kehidupan itu akan terus berlangsung dari tahapan-tahapan. Di sini kita akan mulai masuk lagi kepada tahapan mengenal sebuah arti kehidupan, bahwa kita hidup ini mempunyai tujuan, bahwa kita hidup ini haruslah bermakna, memiliki arti. Dengan apa kita mengetahui dan menjalaninya? Dengan menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu agama adalah pedoman yang menuntun manusia untuk mengetahui kehidupan kita. Bagaimana kita nanti menghadapi masa-masa berikutnya, bagaimana kita nanti memasuki masa berumah tangga, bagaimana kita nanti memasuki masa-masa membimbing anak-anak, hingga bagaimana kita secara keseluruhan mempersiapkan hakikat tujuan, yaitu mengharap surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan awal kisah yang ananda sekalian torehkan, kisah perjalanan menuntut ilmu. Alangkah bahagianya bahwa kita termasuk kelompok yang Allah janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Betapa bahagianya saat kita termasuk di dalam sebuah kelompok yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa saja salaka, ya, salaka adalah melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan menuntut ilmu itu, dengan langkah-langkah kita menuntut ilmu, jalan menuju surga. Yakinlah, ketahuilah bahwa langkah antunna, langkah ananda
dari rumah, ya. Karena Allah Subhanahu wa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka, siapa saja yang melangkahkan. Jadi sejak langkah kaki pertama kita dari rumah itu sudah Allah catat sebagai sebab mempermudah kalian untuk melangkahkan kaki ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada kenikmatan yang besar daripada ini semua. Namun wahai ananda sekalian, dalam kesempatan kali ini tentunya ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan terkait kaidah-kaidah dalam menuntut ilmu, yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu sangatlah luar biasa, agung, kemuliaannya paling besar, ya. Kalau kita berbicara siapa yang paling mulia, siapa yang paling baik, manusia terbaik, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, menuntut ilmu, ya. Yang tadi pertama kita menuntut ilmu menghantar kita kepada kemudahan langkah kita menuju surga. Kemudian dicatat oleh Allah orang yang paling bagus, yang paling baik di muka bumi ini adalah penuntut ilmu dan yang mengajarkannya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan penuntut ilmu, ya, banyak sekali, sehingga para ulama menuliskan keutamaan-keutamaan itu dalam sebuah kitab-kitab yang berjilid-jilid, yang kalau kita mempelajarinya membutuhkan waktu yang panjang. Di antara keutamaannya adalah kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Dengan menuntut ilmu ini kita bisa sedikit membalas budi orang tua kita, ya. Sampaikan kepada orang tua kita, Umi, Abi, jangan bersedih. Umi, Abi, tetap berjuang. Kita sama-sama, karena tidaklah saya di sini menuntut ilmu kecuali nanti saat Umi dan Abi meninggal dunia terus mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," jika seseorang meninggal dunia, inqata'a amaluh, maka putus semua amalannya. Maksudnya adalah amal ibadahnya terputus. Sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa berinfak lagi, sudah tidak bisa bertasbih, berzikir, sudah tidak bisa menuntut ilmu lagi, tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Tapi karena orang tua kita yang menginfakkan hartanya untuk kita menuntut ilmu, maka diantaranya adalah sedekah jariyah, itu mengalir terus pahalanya kepada orang tua kita di alam kuburnya. Ilmu kita yang karena orang tua kita menyekolahkan kita kepada ilmu agama, ya ananda sekalian, ilmu agama maksudnya, ya. Mereka sudah wafat di dalam kubur, ilmu yang kita dapat, yang kita amalkan, yang kita ajarkan, pahalanya terus mengalir kepada mereka. Ini hal yang membahagiakan, ya, membahagiakan orang tua kita saat di alam kuburnya. Mereka tidak terasa selalu mengalir pahalanya, ya, meskipun mereka tidak beramal lagi. Dan banyak sekali kemuliaan di dunia juga demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang ahli ilmu, yang memiliki ilmu agama, derajat, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ananda sekalian, derajat itu darajat, bukan darajah wahidah, la, bukan hanya satu derajat saja, tapi darajat, banyak sekali kemuliaannya. Dan inilah yang hendaknya menjadi motivasi kita pertama kali
untuk memulai kehidupan kita dalam thalabul ilmi, yaitu kita mengenal kemuliaannya. Gak boleh minder, saya orang miskin Ustaz. Gak ada. Di sisi Allah itu bukan standar miskin, bukan orang kaya, kemuliaan bukan itu, ya. Bukan bangsawan, bukan rakyat kecil, keturunan sosial atau rakyat jelata, tidak. Namun ilmu, ya, ilmu yang membawa ketakwaan di sisi Allah. Karena yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita. Ya, ketakwaan kita. Nah, untuk meraih ketakwaan tentu dengan ilmu. Oleh karenanya di sini, wahai ananda sekalian, ketahuilah bahwa perkara kita bukan perkara yang sepele. Kedatangan antuna ke sini adalah visi yang mulia, bukan sekedar visi ingin bangga-banggaan. Tidak. Jangan pernah kita menuntut ilmu ingin bangga, saya hafal Quran, ingin bangga, saya jago kalau di Al-Hijaz, terkenal bahasa Arab, nanti juara tahfiz, juara hitobah. Tidak, ya. Di sini kita berbicara masalah kemuliaan yang besar, ujung dari segala harapan, yaitu kita bisa selamat, ya, di akhirat kelak dengan takut kepada Allah. Kita nanti akan belajar bagaimana menumbuhkan rasa takut kita, khasyah kita kepada Allah, sehingga kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Dan tidak bisa kita meraih rasa takut dan khasyah kepada Allah melainkan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Gak ada yang takut kepada Allah, tidak ada yang khasyah kepada Allah kecuali ulama." Ulama artinya apa? Orang-orang yang berilmu. Ilmu di sini maksudnya apa? Ilmu agama, ya. Makanya di sini permasalahan kita, permasalahan yang mulia, bukan hal yang remeh-temeh. Masalah dunia, nanti saya kerja apa, lulus pesantren, tidak begitu, ya. Tidak, bukan itu tujuan kita. Itu nanti akan Allah berikan secara cuma-cuma, ya. Karena setiap manusia telah ditetapkan rezekinya, ya, telah ditetapkan sampai dia meninggal. Dia tidak akan meninggal kecuali rezekinya sudah habis. Tetapi masalah akhirat, masalah iman, masalah surga, kita tidak tahu apakah Allah telah memberikan jatah kita. Oleh karenanya ini yang kita perjuangkan, begitu, ya. Maka sekali lagi, langkah antuna di sini langkah yang mulia. Sekarang saya sudah hampir beranjak, mungkin berapa bulan lagi kita sudah meninggalkan masalah kanak-kanak kita. Kita sudah mulai mengenal kehidupan, belajar apa ini haram, apa ini halal, belajar bagaimana kita tunduk kepada Allah, belajar bagaimana kita melakukan semua yang kita lalui dalam kehidupan ini di bawah keridhaan Allah, dan itu semua dengan ilmu agama. Kita tidak tahu kalau musik itu haram kecuali kita setelah belajar, atau bahkan kita tidak pernah beriman, tidak yakin bahwa musik itu haram kalau kita tidak belajar dengan ilmunya. Dan kita tidak mungkin bisa bagaimana meningkatkan keimanan tanpa ilmu, dan ini kuncinya, ya. Masalah ilmu, masalah yang agung, ya, masalah yang agung. Namun perhatikan beberapa hal, ya. Mungkin kita nanti, ya, sebagian kita ada yang lanjut di sini, atau sebagian kita belum jodoh di sini, mungkin lanjut di ma'had lain. Semua ma'had sama, ya. Semua ma'had sama tempat kita menuntut ilmu. Jadi dimanapun nanti ananda menuntut ilmu, ada hal-hal yang Ustadz ingin sampaikan, pesan bahwa pertama kita harus ikhlas, ya. Kita harus ikhlas karena perkara agama ini kalau kita tidak niatkan karena Allah, bukannya kita akan mendapatkan meraih surga,
namun kita pertama kali orang yang akan diseret ke dalam api neraka. Ya, di antaranya adalah orang yang belajar ilmu, ingin disebut alim. Pintar ya. Hafal Al-Quran. Dia qori. Itu yang pertama kali dilempar ya oleh malaikat, diseret, dilempar ke neraka. Maka harus perhatikan niat ikhlas. Karena niat ikhlas ini yang membuat agungnya sebuah ilmu. Sehingga para ulama kita mengatakan, ilmu itu wahai ananda sekalian, gak ada yang bisa menandingi. Ilmu itu tidak tertandingi dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, kemewahan, kehidupan apapun, gak ada yang bisa menandingi ilmu. Ya, idza sahhatil niyyah, jika niatnya benar, begitu ya. Jika niatnya benar. Sehingga ditanyakan niat yang benar seperti apa? Niat yang benar adalah niatkan menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan. Saya ingin tahu Ustaz, saya tidak bisa membaca kitab gundul, saya tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, saya belum bisa menghafal Al-Quran, saya kalau sholat malam tidak ada bacaannya, panjang-panjang tidak bisa. Saya ingin menghilangkan kebodohan itu. Itu salah satunya, niatnya benar. Yang kedua, niatnya membela agama Allah. Saya belajar agama untuk membela agama Allah. Maka ini niatnya benar. Yang ketiga, saya belajar untuk mengikuti sunnah Rasul. Ini niatnya benar ya. Saya belajar untuk menyeru teman-teman saya kepada iman dan takwa, mengajak ibunda, mungkin ayahanda mengaji sunnah. Itu tujuan niat yang mulia dalam menuntut ilmu, bukan egoisme. Saya belajar di sini, kata umi saya, supaya kamu nak menghafal Al-Quran, nanti membanggakan orang tua. Tidak boleh. Supaya kamu nak nanti juara kelas. Tidak boleh ya. At-tafawuq, niat tafawuq bainal aqran, kata para ulama, niat untuk tinggi-tinggian ya, berlomba-lomba, saya juara satu, saya juara satu. Tidak boleh. Itu merusak niat keikhlasan kita ya. Kemudian setelah ikhlas, maka ketahuilah setiap kemuliaan yang akan kita raih, sebesar itu pula perjuangan dan pengorbanan kita ya. Kita nanti kalau di pesantren, dimanapun pesantrennya ya, mau di ma'had, dimanapun ma'hadnya, kita tidur tidak bebas seperti di rumah. Biasanya kita azan subuh, orang tua kita membangunkan, kita tidak bisa bangun. Di sini harus bangun. Tidur kita malam, belajar sampai jam 10, harus belajar. Bangunnya jam 3:30, harus bangun. Setelah bangun sholat malam, terus jadwalnya ya. Banyak sekali hal-hal yang mengajar kita, namanya juga pendidikan. Harus ada perjuangan yang keras ya, dan pengorbanan. Nanti kalian akan mendapati nasi yang kadang bau basi, hampir basi. Sabar, mungkin ini kelalaian dapur. Sabar, besok insya Allah tidak ada lagi. Nasinya keras, ada karak-karak. Biasa, nanti besok insya Allah dapat yang lembut. Nanti kamar mandinya antri. Seperti itu nanti kehidupan berasrama. Nanti akan antuna rasakan. Nanti kan sekarang akan 2 malam di sini, akan merasakan bagaimana gambarnya sekelumit dalam kehidupan berasrama. Perjuangannya dan pengorbanannya berat, besar. Jadi apa? Membutuhkan kesungguhan, membutuhkan tekad, membutuhkan kesabaran. Lewat. Kalau sudah ada kesungguhan, tekad yang kuat dan kesabaran, maka seluruh rintangan, seluruh pengorbanan terasa ringan. Karena apa? Ingat, tujuan kami adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Kemudian berikutnya, hal yang perlu kita ingat, yang ketiga, dimanapun ya, dimanapun
bukan hanya sekedar di Al-Hijaz. Ya, seandainya kita tidak berjodoh di sini, di ma'had yang mana? Adab kepada guru. Itu yang penting. Adab semuanya, dengan teman, adab bermajelis, iya, adab belajar, adab dengan kitab, adab dengan kakak kelas, adik kelas, semuanya iya bagus, betul. Tapi yang pertama adalah adab kepada guru. Karena keberkahan ilmu kita terletak pada itu. Banyak sekali santriwati ataupun santri-santri yang tidak ada beradab sama guru. Itu rata-rata keberkahan ilmunya tidak ada. Ya, hafal Al-Quran tapi tidak tercerminkan dalam kehidupannya. Hidupnya keras ya untuk mengarah kepada Al-Quran, kepada ilmu din, berat. Maunya kepada sekolah umum. Karena Allah nggak mau. Makanya dikatakan oleh para ulama, man hurimal adab hurimal ilmu. Siapa saja yang dihalangi oleh Allah tidak punya adab, dia akan dihalangi dari ilmu. Maksudnya adalah ilmu agama. Bisa jadi dia kuliah bahasa Perancis lah, mau kuliah teknologi, mau kuliah apa saja, karena Allah tidak mengizinkan dia menghalangi Allah. Jangan, ini tidak beradab, dihalangi dari ilmu agama, kemuliaannya. Kurang lebihnya demikian ya, Anda sekalian. Itu pesan dari Abu atau Ustadz, yaitu ikhlaskan niat, kesungguhan, tekad dan kesabaran yang akan menghilangkan segala penderitaan dalam pengorbanan, gitu ya. Kemudian adab ya kepada guru. Karena ilmu itu datangnya dari Rasul kepada muridnya sampai kepada guru kita, kepada kita. Ya harus kita jaga. Manusia, Ustadz, bersalah, benar. Semua orang tua kita juga bersalah, tapi apakah kita boleh durhaka? Tidak. Guru kita juga demikian. Meskipun guru kita melakukan kesalahan, tetap kita jaga adabnya ya. Kurang lebihnya itu ya, sebagai sambutan di sini, sebagai bekal kemanapun kita berjodoh, di ma'had sini ataupun di mana, itu dijaga. Pesan Abu, mungkin kita tidak akan berjumpa lagi. Ingat bahwa jalan awal kehidupan dalam menuntut ilmu, hal itu yang perlu kita jaga. Terakhir, kami ucapkan lagi terima kasih kepada anda sekalian dan kepada para wali santrinya yang telah memberikan kepercayaan kepada Al-Hijaz. Meskipun kondisi Al-Hijaz secara fisiknya ala kadarnya, Masya Allah, rata-rata kami percaya kepada Al-Hijaz, programnya, kurikulumnya itu sungguh membuat menjadi motivasi bagi Al-Hijaz untuk selalu memperbaiki. Dan kita insya Allah Ta'ala, para ustadzah di sini, seluruhnya di sini akan maksimal dalam mendidik, nggak basa-basi ya, ikhlas, tulus, pol. Nanti tanyakan kepada kakak-kakaknya bagaimana mereka mendidik para santriwati. Dan tentunya terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan kepada kita taufiknya. Semoga Allah mudahkan kepada kita jalan-jalan dalam menuntut ilmu, kekokohan, keistiqomahan dan ketetapan hati kita untuk selalu mengamalkannya, mendakwahkannya, hingga hal itu menjadi amal soleh yang bisa menyelamatkan kita dari segala azab Allah dan menghantarkan kita ke surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini saja kurang lebih. Jika ada salah kata, tergelinciran, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.